di Batam. Terima kasih brother sudah Sama-sama. mau menyempatkan masuk di channel Risdal. Oke. Jadi saya mau nanya-nanya brother Marcel, saya mau nanya soal pertama Marcel awal. Kan ini kan Marcel lagi viral nih di mana-mana dicerita karena Marcel berani sekali mendatangi dukun untuk membongkar semua rahasia-rahasia yang dia pakai trik sulap begitu. Itu kan sempat ada kecaman juga Marcel dong, banyak Wah, sekali. luar biasa. Pernah diancem untuk dihilangin satu keluarga full. Karena gue ngebongkar produk dari sebuah perusahaan. Perusahaan itu rugi 17 miliar. Gara-gara gue bongkar, terus si pemiliknya ngancem. Kalau nggak ditutup logonya, nanti dibongkar, nggak ngejamin keluarga dan diri gue selamat katanya. Jadi akhirnya gue ajuin ke YouTube untuk blur, motong semua logo-logo. Daripada hilang, karena gue pas cek beneran ada yang mereka hilangin orang kasusnya. Nah itu memang, dan kalau ditanya tadi kan viral karena berani banget. Karena gue ngerasa gini, gue tuh terlahir dari orang yang bukan siapa-siapa, keluarga yang bukan apa-apa juga, bahkan dari keluarga yang minus, di bawah pas-pasan, hidup dari hutang. Maka dari itu gue mikir, lah kalau gue meninggal pun, resiko terberat di hidup ini kan meninggal kan? Iya. Kalau gue meninggal pun, nggak apa-apa dong. Kecuali anaknya orang kaya harus meneruskan perusahaan bapaknya. Mungkin dia ketakutan, nanti kalau meninggal, ya nanti usaha nggak ada yang ngelanjutin. Lah gue hidup dari orang yang biasa-biasa aja. Ya udah, karena gue biasa-biasa aja, gue menjadikan diri gue untuk berusaha memberikan manfaat sebelum gue meninggal itu. Saya sebenarnya melihat Marcel seperti itu awal-awalnya, wah ini siapa nih pesulap ini, berani sekali, jujur siapa nih berani sekali. Tapi begitu pas kulihat Marcel yang serang siapa, oh pantasan, wajar. Iya, saya pun jadi Marcel jadi begitu ya? Jadi awalnya seperti itu. Cuman untuk awal-awalnya itu Marcel bisa dikenal itu karena membongkar dukun atau ada yang sampai dikenal, oh ini pesulap merah. Karena mau bongkar dukun. Dari tahun 2018, gue ngebongkar bulu perindu pertama. Bulu perindu. Bulu perindu itu palsu, bulu perindu itu rumput bujang, rumput kering doang yang kalau kena air bergerak, air gitu. Nah, akhirnya dari situ banyak penontonnya dan waktu itu terjadi pro kontra luar biasa karena belum ada yang pernah membongkar itu. Akhirnya gue bongkar lagi jenglot. Makin dihujat, makin gue bongkar sama dukun-dukun. Jadi kalau nyampe sekarang aja, kalau ada dukun yang berani ngomong pesulap merah, pasti gue minta admin gue untuk kontak atur jadwal pembuktian. Ujung-ujungnya mereka kabur gitu. Jadi memang terkenalnya ngebongkar edukasi tentang perdukunan gitu. Dan tau nggak, gregetannya sama pembela-pembela orang-orang dungu ini, kan dukun itu gue bilang dungu tekun ya. Maka dari itu fans-fans atau idola-idola dari para dukun ini gregetannya adalah banyak dari mereka nih. Misalkan dulu awal-awal, berani nggak bongkar channel ini? Komentar, lu mah berani yang bohong-bohong doang. Coba bongkar channel ini. Gua ngecek dong. Ini mah receh. Gua bongkar nih. Pas gua bongkar, datengin dong kalau berani, jangan berani ngomong dari jauh doang. Gua datengin, ketahuan dan ke pojok ke pembohongannya, mereka langsung berdalihnya ngomongnya berubah lagi. Dasar tukang ngejatuhin orang. Astaga. Kan lu sendiri yang nantangin. Gue diem dibilang takut. Gue bergerak dibilang sombong. Gue beneran bongkar kebohongannya, dia mengakui kebohongan, dibilangnya menjatuhkan orang. Kan serba salah nih ya orang kayak gini nih. Gak jelas. Itu lah yang bikin gregetan tuh. Emang kaum rendah dalam pendidikan itu mereka dan nggak mau nyari tahu juga gitu. Literasinya pendek, literasi rendah. Pernah tidak Marcel? Ada pesulap yang bukan dukun nih, yang kayak pesulap. Yang pesulap yang marah atau DM. Ada. Banyak. Ada di samping kayak kan ada Demian, Deddy Corbuzier itu dukung gua. Didukun. Oke. Kalau kayak Demian itu dia bilang waktu itu lewat inbox, ini sebenarnya hal yang udah lama gue pengen lakuin tapi
nggak berani karena gue mentingin keluarga gue, khawatir keluarga gue dicelakain sama orang. Terus ada juga Master Deddy Corbuzier bilang respect, sangat ngedukung, tapi dia ngingetin Master Deddy tuh kalau niat gue untuk nyari uang di dunia ini yang dengan cara itu uang yang lu dapetin lebih dikit daripada resiko yang lu terima. Master Deddy nyawe bilang gitu, mendingan berhenti aja dah. Kalau kata Master Deddy karena dia peduli ya. Tapi gue bilang yang gue cari dalam membongkar edukasi ini bukan uang, bukan uang aja. Karena ya uang kita nggak bisa pungkiri, kita memang dapat uang dari sana. Tapi bukan itu loh tujuan gue. Tujuan gue itu untuk menyebarkan edukasi agar masyarakat Indonesia nggak gampang dibodoh-bodohin lagi. Capek loh, udah ditipu dari dulu, Dimas Kanjeng lah, Guntur Bumi, ditipu berkali-kali dengan kedok agama, dengan kesaktian-kesaktian receh kayak gitu, kok ya bisa berulang lagi ketika ada orang baru. Nah makanya gue risih tuh. Iya bang. Dan tujuan gue juga untuk kehidupan berikutnya sih di akhirat. Mungkin kalau ada teman-teman yang nggak percaya kehidupan akhirat, tapi gue percaya banget kehidupan akhirat itu ada. Dan gue berharap kalau di surga nanti nggak ngelihat pesulap merah, subscriber gue ini ada salah satunya yang ngingetin, ya Allah ini tolong nih pesulap merah orang baik, masukin ke surga gitu. Karena kan gue nih bisa masuk neraka dengan berbagai alasan. Dosa gue banyak, aib gue juga banyak sebenarnya. Cuma teman-teman semua ngelihat pesulap merah itu kayak pahlawan, kayak luar biasa. Itu karena aib gue ditutup aja sebenarnya. Gitu. Betul. Oke, tepuk tangan lah untuk Marcel. Jadi sekian banyaknya cobaan, tapi Marcel tetap apa tadi istilahnya gigi satu ya? Gigi satu sampai gue jadi kenangan doang. Karena hidup kita kan endingnya cuma jadi kenangan kan? Iya kan? Tapi itu si pesulap sekarang masih nyerang, masih. Oh, yang nyerang yang gue pernah DM pernah. Udah enggak, karena gue diemin. Ada salah satu pesulap yang cukup dianggap senior lah. Nanti gue kasih tahu di belakang kamera ya. Oke. Dia cukup dianggap senior di dunia sulap dan sebenarnya sejujurnya itu idola gue dulu pas awal gue suka sulap. Dia. Tiba-tiba pas gue viral kemarin kayak nyari-nyari masalah gitu. Seolah-olah gue ngebongkarin sulap, jadi sulap udah nggak ada nilainya dan semacamnya. Tapi mohon maaf banget, gue beda persepsi dengan hal tersebut. Gue nggak tahu nih Rizal satu persepsi sama gue atau enggak. Oke. Persepsi gue gini. Iya, siap. Sulap itu nggak penting triknya, nggak penting orang tahu itu bohongan atau beneran. Iya, oke. Karena kita bisa lihat dari film bioskop. Kita tahu kan film bioskop bohongan. Tahu. Tapi banyak orang masih rela beli tiketnya untuk dibohongin. Iya kan? Karena yang dinikmati adalah konsep ceritanya dari film yang dia tonton. Walaupun dia tahu itu bohongan. Stand up komedi ceritanya bohongan. Tapi banyak yang rela bayar jutaan rupiah untuk beli tiket stand up komedi. Rela diceritain bohong untuk ketawa. Nah, begitu juga seharusnya dunia sulap. Nggak penting lu mau tahu triknya atau enggak. Jadi yang orang nikmati harusnya konsepnya. Konsep keluarnya kayak gimana, namanya walking musicnya kayak gimana, terus konsep permainannya kayak gimana dan semacamnya, harusnya itu yang dinikmati. Gitu. Oke. Jadi para pecinta sulap inilah keterangan Marcel sama memberantas dukun terutama ya. Nah kalau untuk kehidupannya Marcel sendiri, pertama sebelum viral kan pernah ojek online. Jadi ojek online, jadi tukang sosis. Dulu terkenalnya sebelum jadi pesulap merah punya julukan gue, Abang Sosis. Di rumah gue yang sebelum bangkrut bapak gue itu gue punya julukan Abang Sosis. Bahkan lucunya, dulu pas pertama kali viral ngebongkar pematangan besi, kan itu viral di fitnah menghina pencaksilat gue. 7 bulan kemudian akhirnya yang fitnah gue itu terbukti semua videonya bohongan. Namanya Cynthia Chandranaya tuh, akhirnya turun dia. Gue yang naik. Waktu itu di fitnahnya menghina pencaksilat, padahal yang gue bongkar adalah dukun-dukun yang jual-jual jimat penambah energi. Pembuktiannya pakai kayak gitu, nggak usah pakai cincin-cincinan gitu. Lu beli besinya udah bisa patah gitu loh. Nah, tapi masih banyak orang mau dibodoh-bodohi masih masalahnya banyak. Itu. Masih banyak. Makanya pas viral itu tau gak? Waktu itu ada yang nanya tetangga gue yang dulu di rumah gue yang pas gue jualan sosis, nanya ke ibu gue, katanya bilang anaknya nanya, "Ma, itu yang di viral itu dulu Abang Sosis ya gitu." Iya, seru juga. Iya, kocak. Emang iya. Tapi udah nggak jualan sosis sekarang.
Ini gue mau ngasih tahu ke Rizal. Iya, oke, siap. Untuk membuat orang tersebut mau deket sama kita atau datang ke kita harus kenal orangnya dulu. Sukanya apa, sifatnya seperti apa. Yaitu dengan cara kita harus ada di posisi atas. Kayak contohnya gue, pesulap merah. Satu-satunya pesulap merah doang. Makanya sampai gue hakiin. Jadi cara menjadi posisi di atas adalah lu harus jadi sesuatu yang satu. Lu doang. Rizal, manusia terekstrim. Harus ada sesuatu yang diingat dari lu gitu. Ter apa gitu. Harus diciptakan dan ingatan itu harus kita ingetin ke orang semua. Kayak gue manusia tersakti di bumi. Karena gue sering ngebongkar-bongkarin. Kalau lu mau naruh konten, pakai logika. Biasanya saya bermain sulap ini tidak memberikan edukasi karena hidup kita perlu keajaiban juga. Pentingnya apa yang kita kerja, apa yang kita tekuni untuk apa sih yang saya membuat apa yang saya lakukan ini apakah bermanfaat untuk banyak orang atau misalnya kayak pesulap merah ini kan sebenarnya dia ngonteng tapi banyak bermanfaat untuk banyak orang, kayak membongkar dukung seperti itu. Itu mengedukasi. Ya benar. Yang terakhir nih Marcel, saya kan ini kan kemarin sempat ada di IGT ini, alhamdulillah juga sempat bisa masuk di TV sampai bisa berkenalan beberapa yang tadinya saya lihat di TV saya bisa berkenalan sama dia. Setidaknya mungkin karakter saya ini penting ya, yang kayak Marcel bilang harus pakai ini Rizal. Apa penting itu Marcel? Sangat penting sekali. Oke. Bukan penting lagi, sangat penting sekali. Karakter lu bagus. Oke. Karena sejujurnya nih gue nanya ke Master Dedi ya, untuk menarik uang ke lu. Kayak gue nih. Oke. Gue kalau tanpa make up, tanpa rambut begini, cuma mas-mas Jawa biasa. Oh iya. Karena gue kan keturunan Jawa ya, Wonogiri, asli Wonogiri. Oke. Gue kalau nggak pakai apa-apa nih, main sulap, ya mas-mas Jawa. Orang juga ngapain lagi sih orang? Di entertain itu nggak penting lu seahli apa, sejago apa, bodoh amat. Nggak ada yang peduli. Kalau lu nggak punya karakter yang gampang diingat, lu nggak ada apa-apanya. Harusnya sangat disayangkan banget ketika lu nggak pakai karakter itu lagi. Jadi kemarin itu, ya Allah, kalau memang ibuku sudah saatnya pergi, semoga amanahnya ibuku bisa kupegang, Marcel. Kalau kita berharap sama manusia, Marcel, itu sama halnya patah hati yang disengaja. Iya betul. Jadi patah hati yang disengaja. Setuju. Gue yakin Rizal, insya Allah sih beneran ini sih, kedepannya akan jadi sesuatu. Karena amin. Dari yang artis-artis yang dari miskin ke kaya, dari yang nggak punya apa-apa ke kaya kayak Sule dan lain-lain, gue tanya, mereka adalah orang-orang yang peduli sama orang tuanya. Jadi orang tua adalah keajaiban pertama dalam hidup. Jadi ketika kita peduli ke orang tua, maka dengan sendirinya keajaiban, keberuntungan muncul ke dalam hidup kita. Mungkin ini juga pas gue mau ke Makassar, gue sempat mikir, di Makassar ada pesulap siapa ya gitu. Gue mau konten apa ya? Tiba-tiba tau nggak, muncul di beranda YouTube gue yang lu sama Densu muncul lagi. Kayak oh iya Rizal nih gitu di Makassar. Nah mungkin ini juga gue ditakdirin untuk ketemu lu sekarang, diarahin buat ngontak lu. Itu untuk menjawab doa-doa lu pas ini gue harus ngapain. Karakter lu harus harus dibuat dan bikin konten. Gue yakin 3 bulan 4 bulan dah langsung jadi gitu. Sosok yang dikenal orang dan dengan permainan satu kalian aja tunjukin gitu. Gue yakin. Pokoknya tinggal konsisten aja sampai suatu saat nanti gue berharap kita satu panggung duel di situ. Siap, amin. Semoga itu. Lu dengan karakter lu ya tapi siap, Bismillah. Nggak kayak gini nih. Semoga ini itu orang terjadi. Biasa nih. Amin. Iya. Oke, Marcel. Gitu sih. Terima kasih nih sudah Sama-sama. mau masuk di channelku, Marcel. Iya. Oke, para pecinta sulap, ikuti terus channel Rizal Hadi Putra dan dapatkan wawasan tentang sulap. Karena sulap bukan sesuatu hal yang mengerikan atau mistis. Karena sulap adalah seni yang bukan untuk dipakai menipu. Sampai ketemu lagi. Saya Rizal bersama Marcel Pesulap Merah. Sampai jumpa. You have one shot on stage, what you got to play? Generic drops for days, still the people rage. Am I not insane? Can you stop and explain why these drops are so lame? Is money buying you fame?